selamat pagi semuanya teman-teman. Balik lagi bersama gue tentunya di sini Irfan Didi. Jadi hari ini adalah hari Minggu. Kita mau San Mori tipis-tipis, muter-muter Jakarta aja. Jadi San Mori kali ini cuman bertiga, yang lain tidur. Oke. Udah lama banget nggak San Mori. Kebetulan teman-teman ada yang ngajakin San Mori, ya udah gas aja. Tapi kita mau isi bensin dulu. Ada bapak polisi, misi pak. Nah, kita mau isi bensin dulu. Kalau si Casper ini bensinnya pakai Vivo. Ya kebetulan Vivo dekat rumah, jadi memang si bensin ini keseringan pakai Vivo yang 90. Oli samping pakai Idemitsu. Oke. Biasanya gue kali ngisi 50.000. Oke. Sebelah sini. $50.000. Bayarnya pakai QRIS bisa ya? Bisa, Bang. Kasih oli dulu. Nah, kalau olinya 50.000 berapa kira-kira? Ya gua tuang aja feeling. Udah cukup. Gak perlu pakai takaran, feeling aja. Kalau udah sering sih ya tau lah nanti motor lo membutuhkan olinya seberapa banyak karena sering kan. Enggak. Oke, kita sudah isi bensin. Tinggal jalan. Nah, sebelum kita mau muter-muter, kita mau sarapan dulu. Nah, teman-teman harus tahu nih. Ya, mungkin kalau yang udah tinggal di Jakarta udah tahu ya tempat sarapan anak-anak motor, anak-anak Vespa. Ya, bukan sekedar Vespa doang sih. Bukan cuma Vespa doang sih. Pokoknya yang pada mau San Mori biasa sarapannya di situ, yaitu adalah bubur kemang. Nah, ini bengkel Vespa tuh, bengkel Babe. Cerita apa ya ngebahas hari ini? Oke, oh ya nanti ini apa namanya, kita bahas pengalaman gua memakai Vespa selama kurang lebih 1 tahun. Nanti kita sarapan dulu kali ya, sarapan bubur. Cuman gua tuh lagi nggak sarapan, jadi ya udah nganterin anak-anak aja sarapan. Karena gue dalam masa diet, anjay diet. Kita netralin dulu. Anak di belakang. Gigi satu, kita gas lagi. Nah, ini orang-orang kalau ngelewatin lampu merah, jadi ketika hijau dia nggak tahu, dia diem aja. Oke, nanti kita ceritain
pengalaman gua selama kurang lebih 1 tahun, jalan 2 tahun sebenarnya. Apakah Vespa ini menyusahkan atau tidak, ataukah menyenangkan atau tidak? Kita tunggu ceritanya setelah sarapan bubur. Woi, ada Rifki di depan. Ini namanya Rifki, motornya dia Excel. Tahun berapa gua kurang tahu deh, nanti gua tanya tahun berapa. Tapi kebanyakan teman-teman gue pada pakai Excel sih. Nah, ini Angga namanya. Angga ini pakai PTS. Tadinya Sprint dia. Tadinya pakai Sprint, terus dia ganti karena duitnya banyak, jadi dia ganti PTS. Sprintnya dijual, nambahin buat beli PTS. Suka banget sih gue sama PTS sebenarnya, pengen juga. Cuman ya tahu sendiri teman-teman, harga PTS berapa sekarang. Ya, kita belok kanan ke arah Kemang. Kita ke Burkem. Nih teman-teman, hati-hati di sini ya. Sebenarnya kita udah kesiangan ini. Harusnya janjinya jam 7, berangkat jam berapa? Jam 9 atau jam 9-an ini tadi. Jam 9 sekarang. Tuh. Banyak anak-anak motor, banyak anak-anak Vespa. Biasa titik kumpulnya di sini mereka janjiannya. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah titik kumpul teman-teman motor, teman-teman Vespa. Kalau mau San Mori, kalau mau riding ya ngumpulnya di sini sebenarnya. Di Burkem. Bubur Kemang. Burkem itu singkatan dari Bubur Kemang ya. Emang ada satu tukang bubur yang ramai banget gitu. Oke. Kecapnya lagi mas? Ya. Langsung muter-muter. Ini kita tujuannya mau ke GBK sih, karena udah siang jadi ya udah ke GBK aja. Kita mau cari coffee shop, ngopi-ngopi santai. Dadah dong. Oke, gue mau ceritain pengalaman gue menggunakan Vespa selama kurang lebih 1 tahun. Mungkin gue udah cerita kali ya, tapi cerita lagi nggak apa-apa kali. Jadi sebenarnya pemakaian selama 1 tahun, gue pakai Sprint Bagel tahun 74 ya. Alhamdulillah happy. Kenapa happy? Ya karena ternyata gue pakai Vespa tuh nggak senyusahin yang gue bayangin gitu. Motor gue jarang trouble gitu. Ya paling kalau trouble cuman tali gas putus, tali kopling putus, tapi itu juga nggak sering gitu. Kalau mesin tiba-tiba mogok di jalan pernah lah sekali gitu, tapi nggak sering kok gitu. Maksudnya kayak itu pun banyak yang bantuin gitu. Dulu mungkin awal-awal gue pakai Vespa nih kalau sendiri gitu, kalau lagi jalan
sendiri mau ke tempat temen misalkan, atau misalkan mau nongkrong gitu, agak lumayan takut karena takut mogok, takut karena gua nggak bisa permesinan gitu kan, atau misalkan gua nggak tahu Vespa kayak gimana gitu, takut gitu. Tapi itu karena gue sering sama anak-anak riding, main sama temen-temen bareng gitu, Vespaan, ya lama-lama jadi paham gitu. Walaupun nggak paham-paham banget, tapi ngerti lah. Kayak misalkan cara ganti tali gas, atau misalkan tali kopling, atau misalkan ya tali-tali kalau putus gitu. Alhamdulillah bisa lah. Paling ya gitu, permasalahan Vespa paling kalau misalkan susah dihidupin, banjir gitu ya, dicabut businya, dikeringin, nyala, dipasang lagi gitu. Vespa gua masih platina, tapi alhamdulillah sih nggak pernah platinanya geser gitu. Sampai sekarang dari beli nggak pernah gue ganti gitu, nggak pernah mengenai trouble mengenai si platina gue geser atau apa gitu, enggak sih, alhamdulillah. Makanya gue sampai sekarang pengapiannya nggak pernah gue ganti gitu. Biasa kan ada kan yang diganti sama apa, CDI. Nah karena gue platina gue sehat ya, nggak perlu gue ganti lah. Udah ke Bandung, ke Sukabumi, aman-aman aja gitu. Kalau untuk berapa banyak yang udah gue keluarin ya nggak tahu ya, gue nggak ngitung juga sih berapa banyak yang udah keluarin gitu kan. Karena gue hobinya karena gue pengen kelihatannya Vespa gue rapi ya. Bukan kadang-kadang sih ya, kalau misalkan lagi pengen buat rapihin Vespa ya gue beliin aksesorisnya gitu ya, kayak ganti-ganti handle rem ya kan. Sebenarnya kan kalau masalah boros atau nggak borosnya Vespa itu tergantung dari elunya aja gitu, tergantung dari teman-teman gitu, maunya Vespanya mau kayak gimana gitu. Kalau ke bengkel ya paling gue 1 bulan sekali, atau kalau lagi jarang gue pakai 2 bulan sekali gitu. Mengenai boros, sama aja, nggak boros-boros banget Vespa. Sampai sekarang gue nyaman-nyaman aja gitu pakai Vespa. Intinya teman-teman nggak usah takut kalau misalkan mau beli Vespa gitu kan, nggak usah takut nyusahin gitu kan. Makanya kalau mau beli Vespa mungkin harus teliti kali ya. Ya macam-macam sih, biasa kalau orang mau beli Vespa biasanya ada yang udah lihat dari bodinya dulu, atau misalkan dari mesinnya dulu. Kalau gua prefer lebih bodinya dulu. Lihat bodinya bagus, nat-natnya bagus, sikat. Lagi ada acara ternyata. Oh ini habis CFD. Nah kalau CFD ini dijadiin buat tempat apa ya, kayak pasar gitu, bukan pasar sih, kayak jajanan gitu. Jadi orang-orang yang selesai CFD ya pada jajan di sini mereka. Tapi nanti habis selesai CFD ini dibongkar lagi semuanya, jadi bersih lagi gitu. Nah, kita masuk ke dalam komplek GBK. Jadi kita parkir di dalam komplek GBK aja. Memang kopi yang kita mau kunjungi itu ada di dalam komplek GBK. Ya gitulah pengalaman gue selama 1 tahun. Tidak ada yang gue sesalkan. Gue sangat happy pakai Vespa, banyak relasi juga dari Vespa ya, jadi banyak temen gitu kan. Iya, jadi banyak temen pak.
Parkir di mana? Oke, kita sudah selesai ngopi-ngopi. Waktunya kita balik ke rumah. Ya sebenarnya agenda San Mori itu cuman itu aja, ngumpul-ngumpul aja sih sama temen sebenarnya. Ya agendanya biasanya sarapan, cari sarapan. Habis ada sarapan biasanya ngopi. Selesai ngopi, ya udah balik. Cuman kalau San Mori kelamaan ngopinya daripada reading ya. Oke teman-teman, segitu aja video gua untuk San Mori hari ini. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mau beli Vespa, silakan jangan takut. Vespa itu tidak seserem yang kalian bayangkan ya. Kalau kalian rajin untuk ngerawatnya ya, sayang sama Vespanya, gue yakin Vespa lo nggak akan nyusahin lo, kecuali lo hanya sekedar pakai ya, pakai terus nggak dirawat ya, Vespa lo bakal nggak sehat dan nyusahin lo gitu. Jadi segitu aja lah. Intinya gue seneng pakai Vespa dan nggak pernah nyesel. Justru Vespa gue ini gue rawat banget ya, karena gue tahu harganya nggak murah. Jangan lupa komen, subscribe, dan like videonya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Dah, gue Irfan. Sampai ketemu nanti.